Halo, assalamualaikum bosku. Apa kabar semua? Pagi ini posisi saya sedang berada di tempat docking, yaitu yang bernama PT Bandar Abadi yang berkedudukan di Batam. Jadi pada saat saya sedang docking, ini di samping kanan saya juga ada kapal yang docking, yaitu kapal Majudaya 23. Kemudian saya kapal Majudaya 21 dan kami bersampingan. Kemudian Majudaya 23 ini sudah selesai mereka perbaikan dan kami masih belum selesai. Dan setelah mereka sudah selesai pengecekan di atas darat, kemudian langsung diturunkan ke air, yaitu dengan menggunakan bantuan balon udara ini. Ini namanya rubber airbag. Jadi rubber airbag ini diisi angin, tetapi sebelumnya kapal itu diikat, kemudian ditahan oleh eksa, dan kemudian sebelum dimasukkan itu balon udara itu dia ada penyangganya dulu. Jadi kapal itu sebelumnya duduk di atas kayak balok gitu, kayak batu cor-coran yang memang didesain untuk penyangga kapal, dan itu diletakkan di bawah lunasnya. Dan setelah itu diselipkan balon-balon udara ini dan kemudian diisi angin. Dan setelah angin sudah terisi, maka batu-batu yang tadi sebagai penyangga itu digeser atau dibuang, dihilangkan dari bawah kapal. Dan kemudian setelah itu diturunkan pelan-pelan, yaitu dengan ditahan oleh tali tadi. Dan dia sambil mundur pelan-pelan, sambil anggota yang di bawah memperhatikan apakah rubber airbagnya dalam kondisi aman atau tidak. Dan tentunya diperhatikan oleh kru kapal juga. Jadi posisi seperti ini sangat menegangkan. Apabila terjadi kesalahan seperti balon udaranya meledak ataupun balon udaranya dia bergeser yang tidak sesuai dengan tempat perencanaan, itu bisa kapal menjadi terbalik, dan itu yang mengakibatkan fatal. Makanya pada saat proses seperti ini dibutuhkan kerjasama tim, yaitu semua berperan untuk menjaga. Dan di laut juga sudah disiapkan kapal asisnya yang standby apabila nanti terjadi tali putus atau kapal ini tergelincir dengan sangat cepat, maka kapal asis tadi langsung mendorong ke tepi. Dan kemudian setelah diadakan pengecekan di darat atau di atas air, itu biasanya mereka perbaikan seperti mesin, pipa-pipa, alat-alat navigasi, dan kemudian semua pengecekan dilakukan di atas air. Dan setelah itu nanti baru diturunkan ke air, baru dites semua. Jadi untuk menyalakan mesin nanti ketika di air, kalau masih di atas ini semuanya mati, pompa-pompa mati, mesin mati, jadi listrik pun dicolok dari darat. Tetap penerangan kita ada, tetapi tidak dinyalakan mesin. Dan kemudian orang mandi biasanya tidak boleh mandi di kapal, mandinya harus ke darat. Karena kalau mandi di kapal nanti jadi becek, yang di bawah kapalnya itu nanti orang kerja jadi susah. Apalagi orang buang air besar pasti tidak mungkin sekali di kapal. Oke, dan itulah, jadi sebelum orang mau ngedok biasanya seperti chief engine, kapten itu disuruh membuat list apa-apa yang harus di order nanti ketika dia mau ngedok. Jadi begitu kapal sampai di tempat docking, barang yang dipesan sudah datang, seperti pergantian pipa, mungkin mesin-mesin pompa yang perlu diganti, itu di order sebelum mereka datang. Jadi pada saat sudah di atas air ini sudah tidak perlu menyalakan mesin lagi, tinggal langsung tunjukkan mana yang mau diganti dan mana yang mau diperbaiki. Kemudian untuk bodi semua di sunblast, dicat ulang, kemudian semua di repair, dan jadilah
seperti kita baru turun dari salon. Jadi tempat docking ini tempat perawatan, kemudian perbaikan, dan ada juga yang pembuatan kapal dari nol. Dan disinilah tempat-tempat docking dipersiapkan untuk perbaikan-perbaikannya. Oke, dan posisi buritan sudah masuk ke dalam air, dan kemudian tinggal haluan masih diturunkan dengan pelan-pelan, dengan sangat hati-hati. Dan tentunya kerjasama tim tadi, itu ekskavator masih mendorong-dorong. Dan nanti setelah turun di air baru diadakan pengecekan ulang, yang tadi pipa diganti, kemudian mesin-mesin, kemudian nanti diadakan yang namanya sea trial, yaitu uji coba apakah ada yang bocor atau tidak. Oke, dan kapal sudah berada di air dan langsung dibawa ke tepi dan diikat, langsung diadakan perbaikan selanjutnya. Oke, dan itulah proses docking dan launching kapal dari tempat dock. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan tentunya hati-hati dalam bekerja, selalu berdoa dan jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.